Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam masih di dalam bab integral fungsi pada halaman 351, namun kita masuk ke dalam subbab bagian integral Riemann. Nah, secara umum konsep yang dipelajari pada integral Riemann adalah bagaimana kita menentukan luasan di bawah sebuah kurva. Nah, sebagai contohnya di sini diberikan sebuah pada uji pemahaman ya. Di sini ada sebuah kurva, yaitu kurvanya adalah y sama dengan x kuadrat min 1. Nah, kita diminta untuk menghitung luasan ini mulai dari interval min 1 sampai dengan 1. Berarti di atas kurva ya. Kemudian kita diminta untuk mencari luasan yang di bawah kurva mulai dari interval 1 sampai dengan 2. Jadi ada yang di bawah sumbu X, ada yang di atas sumbu X. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung mengenai luasan ya? Luasan dari sebuah kurva itu diperoleh dengan cara kita membuat partisi atau memecah daerah di bawah kurva atau di atas kurva ini menjadi beberapa luasan kecil-kecil. Nah, mungkin ini terlalu rumit ya. Kayak gini misalkan, saya gambarkan aja kayak gini ya. Nah, ini saya buat partisi satu persatu. Partisi itu maksudnya bagian-bagian. Nah, kemudian ini persekitaran aja ya, ini nggak tepat. Nah, dan seterusnya. Nah, dari masing-masing luasan ini kemudian kita cari titik tengahnya di sini. Begitu juga ini, kita cari titik tengahnya. Dan seterusnya ya. Kita cari titik tengahnya. Katakanlah ini adalah delta X1, delta X2, delta X3 dan seterusnya. Nah, nilai dari evaluasi fx-nya ini tinggal kalian kalikan dengan delta X1. Ya. Jadi luasan nanti sama dengan L sama dengan sigma fx1 xn dikalikan delta xn. Nah, seperti ini. Jadi nanti luasan di bawah kurva itu merupakan penjumlahan dari kotak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan tergantung berapa jumlah partisinya. Ya. Jadi itulah bagaimana kegunaan dari integral. Nah, ini hanya sebagai konsep saja ya. Kita coba untuk agar lebih memahaminya, kita bisa mengerjakan untuk yang nomor 1 di situ. Jumlah Riemann dari daerah partisi pada gambar tersebut adalah, nah, kita bisa tuliskan bahwa di situ fungsinya adalah fx sama dengan y sama dengan x kuadrat min 1. Seperti ini. Nah, di situ interval itu adalah min 1 sampai dengan 2. Ya kan? Min 1 sampai dengan 2. Nah, maka jumlah Riemann fungsi f pada interval tersebut, maka jumlah Riemann fungsi f pada interval tersebut, tentunya intervalnya adalah min 1 sampai dengan 2. Iya kan? Nah, kita lihat terlebih dahulu di situ ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kita bisa mencari delta X-nya. Interval ya, 2 min 1 per 6. Ini 6-nya kotak.
sama dengan 3/6 sama dengan berapa? Setengah. Jadi kita bisa membuat partisi dengan masing-masing panjang luasannya adalah bukan luasannya, lebarnya adalah setengah ini. Ya, setengah. Maka kita bisa menghitung mulai dari 0,5 dikalikan dengan fxi-nya adalah tinggal kita evaluasi di sini. Nah, ini angka berapa antara min 1 sampai dengan min setengah? Di antara min 1 sampai dengan min setengah itu kan ada min 0,75. Berarti kita evaluasi saja. F min 0,75 ditambah, nah ini sama dengan F min 0,25 min ya. Ditambah F berapa di sini? 0,25. Ditambah dengan F habis 0,25 0,75 lagi. Kemudian ditambah, ini ada 1 tambah setengah ya, karena delta X nya kan setengah. 1 setengah berarti F 3, sebentar 25 ya ini ya, 0,75 1 ditambah 0, berarti 1,25 ya kan, ditambah F 1,25 ditambah dengan F berapa itu, 1,75 baru kurung tutup secara keseluruhan. Nah, ini untuk nilai fungsinya ini tinggal diinputkan ke dalam sini, fx. Berarti fx sama dengan y sama dengan x kuadrat min 1. Kalau misalkan nilainya min 0,75 ya sudah, min 0,75 kuadrat dikurangi 1 berapa, seperti itu. Nah, Pak Jul tidak akan menguraikan ini bentuknya hasilnya berapa, saya tuliskan hasil akhirnya saja ya. Itu hasil akhirnya adalah min 0,06. Nah, seperti ini. Ini untuk yang nomor ke 1. Nah, kemudian untuk yang nomor kedua. Nomor kedua, di situ ada interval fungsi ya. Intervalnya jelas antara 0 sampai dengan 2pi. Ya kan? Sebentar Pak Jul, ada keperluan sebentar ya. Mungkin tidak lebih dari 5 menit.
Oke, terima kasih atas kesediaannya untuk menunggu. Kita lanjutkan untuk pembelajaran yang nomor kedua. Yang nomor kedua, jumlah Riemann dari daerah partisi pada gambar. Nah, ini kita lihat ya, ini di sini intervalnya jelas 0 sampai dengan 2. Kita lihat partisinya ini sebenarnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Nah, dari 8 itu kita bisa menentukan ya. Jadi seperti halnya tadi, delta X diperoleh dari 2pi per 8. Coret-coret 4 berarti sama dengan 1/4 pi. Nah, otomatis jumlah Riemann-nya adalah jumlah Riemann fungsi f pada interval 0 sampai dengan 2pi ya. 0 sampai 2pi itu sama dengan delta X nya 1/4 pi. Nah, ini dikalikan dengan f. Nah, tinggal dilihat ini kan interval 0 sampai dengan pi per 4, tapi kan dibagi 2 ini. Nah, berarti titik tengahnya berapa? Otomatis pi per 8 ya kan, pi per 8. Berarti kita tinggal evaluasi f pi per 8 ditambah f. Nah, pi per 8 tinggal ditambah 1/4 pi. Pi per 8 ditambah 1/4 pi otomatis adalah 3 per 8 pi atau 3 pi per 8 ditambah f. Nah, tinggal nambahin 1/4 ya ini ya. Berarti 5 per 8 pi. Kemudian ditambah dengan 7 pi per 8 ya kan, ditambah dengan 9 pi per 8. F ya, F 9 pi per 8. Kemudian masih ditambah lagi F 11 dulu ya, 11 pi per 8 ditambah F 13 pi per 8 ya kan. Kalau 15 per 8 masih bisa ya, ditambah F 15 pi per 8. Kalau 17 pi per 8 sudah di luar interval ya, sudah di luar interval. Nah, ini selesai. Nah, ini tinggal kalian jumlahkan untuk nilai-nilainya ya. Berarti hasilnya adalah berapa ini? Hasilnya adalah ini Pak Jul abaikan untuk pi dikalikan hasil ini ya, dikalikan 0 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kalian cari nilai-nilai dari fungsi dari ini. Fungsinya tetap menggunakan nah kita belum punya fungsinya nih. Nah, fungsi ini kita harus prediksi dulu. Oh ya Allah, nggak kelihatan ya, ini nih fungsinya ternyata sudah ada. Jadi y sama dengan fx sama dengan sin x min cosinus x. Jadi tinggal kalian evaluasi, misalkan untuk fungsi pi per 8 ya. Kalau fungsi pi per 8 itu otomatis kan adalah sinus pi per 8 dikurangi cosinus pi per 8. Kan seperti itu. Nah, begitu juga ini. Otomatis sinus 3 pi per 8 dikurangi cosinus 3 pi per 8 juga. Kemudian dievaluasi. Silakan kalian untuk menelitinya kembali. Kemudian yang ketiga di situ. Yang ketiga, jumlah Riemann daerah yang dibatasi oleh garis y sama dengan 2x min 6. Nah, seperti ini mestinya kita cari daerahnya terlebih dahulu ya. Daerahnya adalah y sama dengan, kalau misalkan TKPT sumbu x, maka y sama dengan 0, sehingga y nya 0 berarti kan 2x min 6. 0 sama dengan, berarti kan sama dengan min 2x sama dengan min 6, x sama dengan 3. Nah, otomatis titik potongnya adalah 3,0. Kemudian
DKBT sumbu Y itu X-nya sama dengan 0. Berarti otomatis Y sama dengan min 6. Berarti titiknya adalah 0, min 6. Nah, kita gambarkan grafiknya. Ya. Nah, di situ adalah 3,0, katakanlah di sini 3,0. Kemudian 0, min 6. Nah, ini min 6 di sini. Nah, ini saya tarik garis. Nah, seperti ini. Ini X, ini Y. Garisnya Y sama dengan 2X min 6. Kemudian di situ kita diminta untuk jumlah Riemann daerah yang dibatasi oleh intervalnya adalah antara 2 sampai dengan 4. Berarti otomatis kan ini 1, ini 2, 3, kemudian ini 4 nih. Nah, seperti ini. Berarti kita diminta untuk mencari ini, daerah ini. Nah, sebentar. Ini biasanya ditarik dari garis dulu. Nah, baru dikasih garis kayak gini. Nah, kemudian ini juga sama. Nah, Riemann-nya ini otomatis di sini adalah berapa? 2,5 ya. 2,5 itu berarti sama saja 2,5. Kemudian kalau ini adalah 3,5 karena kan setengahnya. Iya kan? Separohnya. Nah, namun permasalahannya kita diminta untuk kalau diminta untuk mencari Riemann-nya ya, itu kita cukup ini negatif, ini ada di bawah ya. Berarti kan sama saja interval 4 sampai dengan 2 ada 2, berarti 1 ya. Berarti sama saja berapa itu? Iya benar ya. Nah, di sini dikatakan ada dan sumbu X, titik potong sumbu X itu kan sama, titik potong sumbu X itu kan sama dengan Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0, X sama dengan 3, ini udah benar. Nah, berarti kita bisa mencari nilainya untuk masing-masing luasannya, jumlah Riemann itu sama dengan setengah dikalikan dengan setengah dikalikan berapa tuh? 3 dikurangi 2 dikalikan dengan F2 ditambah dengan setengah kali 4 kurangi 3 dikalikan F4. Ya kan? Ini 3 kurangi 2 karena lebarnya adalah 1. 4 kurangi 3 lebarnya ini adalah 1 juga. Ya, dah benar. Berarti kita bisa mengevaluasi setengah dikalikan 1 F2, 2 kali 2 itu 4, min 2 ya. Min 2 ditambah setengah kali 1 kali dari F4, 4 kali 4 16, 16 ini 10 ya. Sebentar. 4 kali 4 itu 8, 8 kurangi 6 itu adalah 2. Nah, ini coret sama dengan min 1 plus 1 sama dengan 0. Nah, 0 lagi ternyata. Seperti itu. Jadi partisinya adalah ini bagaimana kita membagi ini jadi dua buah luasan ya. Di mana dua buah luasan ini kemudian kita ambil titik tengahnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, lanjut yang keempat ya. Yang keempat,
jumlah Riemann pada daerah pada fungsinya adalah, di situ sudah diketahui, nomor 4, Y sama dengan X plus 2, X plus 1, X min 1, kemudian X min 3, seperti ini. Sumbu X, kemudian pada interval min 2,1, seperti ini. Dengan selangnya adalah dengan selang min 2 kurang dari min 1 kurang dari 0 kurang dari 1. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah kita cari delta X terlebih dahulu, bahwa delta X nya ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, delta X ini kan nanti ada 4 ruangan ya. Saya gambarkan saja di sini adalah, pertama adalah min 2, min 1, kemudian 0, kemudian 1. Nah, seperti ini. Nah, berarti kan ada 4 bagian, maka delta X nya adalah 1 min 2 per 4. Sama dengan berapa? 1 ditambah 3 per 4 ya. Sebentar. Sebentar. Ada perbedaan ya Pak Jul? Ini nanti kalau dicari setengahnya itu kan jelas min 3 per 2 ya. Ini kalau dicari setengahnya adalah min 1 per 2. Ini dicari setengahnya itu jelas separohnya, maksudnya setengah. Iya kan? Nah, kita tinggal cukup mencari untuk gini aja. Kalau misalkan satu area, satu luasan area kan segini ya. Nah, itu kan sama saja kita bisa menulis delta X nya adalah min 1 min 2 sama dengan min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Sehingga jumlah Riemann itu sama dengan 1 dikali dengan F min 3 per 2 ditambah F min setengah ditambah F setengah. Nah, seperti ini. Untuk nilai fungsinya tinggal kalian evaluasi. Untuk Y sama dengan X plus 2, X min 1, X min 3. Nah, tinggal dimasukkan ya. Jadinya adalah hasil akhirnya itu, kalau Pak Jul evaluasi ya, ini kalian mestinya bisa memakai software, boleh pakai aplikasi juga boleh ya, atau pakai GeoGebra itu juga boleh, tinggal dievaluasi nilai-nilainya. Hasil akhirnya Pak Jul peroleh yaitu 16,625 untuk daerah interval seperti ini. Jadi untuk mengevaluasi nilai fungsinya itu adalah lihat titik tengah dari masing-masing interval. Karena di sini kan disebutkan intervalnya adalah min 2, min 1, 0, 1. Min 2, min 1, 0, 1. Nah, titik tengahnya yang kita evaluasi pada fungsi f ini loh. Itu kan titik tengahnya. Jadi tengah-tengah min 2 sampai dengan min 1 itu adalah min 3 per 2. Tengah-tengah min 1 sampai dengan 0 itu adalah min setengah. Itu caranya gampang ya. Min 2 ditambah min 1 bagi 2. Min 1 tambah 0 bagi 2 min setengah. 0 tambah 1 dibagi 2 setengah. Seperti itu. Lanjut nomor ke-5. Nah, di sini ada jumlah Riemann daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan sin 2x dan sumbu x pada interval 0 sampai dengan 2pi. Ya, seperti itu. Dengan delta xi-nya adalah 1/4 pi. Berarti itu nanti naiknya adalah bukan 1/4 pi ya. Delta x-nya itu kan 1/4 pi tuh.
1/4 pi itu kan tapi masih dibagi 2. Kan gitu. Berarti kita tulis terlebih dahulu untuk nilai fungsinya. Nomor 5 ini fx sinus 2x seperti ini. Intervalnya adalah 0 sampai dengan 2pi. Dengan delta xi nya adalah delta xi itu sama dengan 1/4 pi. Ya kan? Nah, kalau diminta untuk mencari titik tengahnya, titik tengah ini kan tinggal dibagi 2. Ya. Tinggal dibagi 2. Ya kan? Atau sama saja xi, delta xi ditambah dengan delta x dibagi 2 sama dengan delta xi ditambah 1/8 pi. Kok bisa 1/8? 1/8 itu diperoleh dari 1/4 pi dibagi 2 sama dengan 1/4 pi kali 1/2 sama dengan pi per 8. Nah, ini kan sama dengan ini. Seperti itu. Jadi karena ini kenaikan delta xi nya adalah 1/4, kita bisa ilustrasikan seperti ini pada intervalnya ya. Mulai dari 0. Kemudian 1/4 pi. Kemudian setengah pi atau 2/4 pi. Atau kemudian 3/4 pi. Kemudian pi. Kemudian berapa? Dan seterusnya ya. Dan berapa ini? Pi tambah 1/4 itu berapa tuh? Pi tambah 1/4 itu sama dengan 1/4 pi atau sama saja 5/4 pi. Nah, seperti ini. Nah, otomatis kita mencari titik tengahnya. Nah, ini sama dengan 1/8 pi. Kemudian titik tengahnya ini lagi adalah 3/8 pi. Titik tengahnya ini adalah 5/8 pi. Kemudian ini adalah 7/8 pi. Ini 8/8 pi. Nah, begitu seterusnya. Nah, maka kita sudah peroleh ini nilainya. Nah, maka kita kalau diminta untuk mencari jumlah Riemann, jumlah Riemann-nya berapa? Nah, kita lihat delta x-nya adalah 1/4 pi dikali f 1/8 pi ditambah f 3/8 pi ditambah f 5/8 pi ditambah f 7/8 pi ditambah f, ini tinggal ngurutin aja ya, f 9/8 pi ditambah f 11/8 pi ditambah f 11/8 pi ya, kemudian tambah kelipatannya 13/8 pi ditambah f 15/8 pi plus kalau 17 sudah di luar interval. Sudah di luar interval 2 pi. Ya, berarti cukup sampai dengan di sini. Nah, hasil akhirnya adalah, ingat nilai fungsinya adalah sin 2x. Tinggal kalian evaluasi. 1/8 pi kali 2x berapa? Nah, hasil akhirnya adalah 1/4 pi dikalikan 0 sama dengan 0 lagi. Seperti itu. Oke, clear ya ini ya. Jadi yang perlu kalian ingat-ingat adalah tadi mungkin Pak Jul mengerjakannya secara langsung yang untuk delta x-nya ya. Ini delta x-nya ini. Delta x itu adalah luas panjang ini loh, dari titik ini sampai dengan sini. Sedangkan titik tengahnya tinggal dibagi 2. Seperti itu. Bukan dibagi 2 ya. Delta x-nya atau xi-nya ditambah delta xi dibagi 2. Jadi 1/4 pi dibagi 2 itu kan 1/8 pi. Berarti setiap kenaikan ini
itu adalah 1/8 pi. Jadi ini naiknya kan 1/8 pi. Nah, 1/8 pi. Kemudian naik lagi 1/8 tambah 1/8 itu kan 2/8. 2/8 itu sama dengan 1/4 pi. Tambah 1/8 lagi dan seterusnya. Kemudian coba yang nomor 1 ini di sini. Satu lagi ya. Di sini daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan akar x dan sumbu x pada interval 0 sampai dengan 4 dengan daerah partisi pada selang 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kita bisa buat ilustrasi mengenai intervalnya, berikut intervalnya. Di situ fungsinya fx ya sama dengan akar x, sumbu x, kemudian interval antara 0 sampai dengan 4. Nah, seperti ini. Selangnya adalah 0 kurang dari 1, kurang dari 2, kurang dari 3, kurang dari 4. Seperti ini. Nah, kita bisa cari delta X-nya, itu jelas 1 dikurangi 0 ya. Sama dengan 1. Titik tengah. Titik tengahnya adalah 1 ditambah 1/2. Ya kan? Atau ini diperoleh dari apa? Diperoleh dari delta X atau XI ditambah delta X dibagi 2. Seperti ini. Ini loh. 1 ditambah 1/2 itu diperoleh dari mana? Dari XI ditambah delta X per 2. Jadi jumlah Riemann itu adalah delta X nya 1 ya. 1 dikalikan dengan F. Nah, ini berarti tinggal nambahin 1 ini. Tinggal nambahkan, iya benar. Berarti kalau saya biar nggak bingung, saya gambarkan intervalnya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini setengahnya berapa? Saya tulis di sini ya, setengahnya adalah setengah 3/2, 5/2, 7/2. Nah, ini yang untuk mengevaluasi adalah nilai-nilai ini. Ya. Nilai-nilai ini. Berarti sama saja berapa? Sama saja F setengah. Ya kan? F setengah tambah F 3/2 tambah F 5/2 tambah F 7/2. Nah, seperti ini. Tinggal kita evaluasi. Sama dengan 1. Ini kan jelas akar setengah nih. Akar setengah tambah akar 3/2 tambah akar 5/2 tambah akar 7/2. Nah, ini kalau akar setengahnya saya keluarkan, itu kan sama saja akar 1/2 kali akar 1. Akar 1 jelas 1 ya. 1 ditambah akar 3 tambah akar 5 tambah akar 7. Ya kan? Nah, ini sama dengan setengah akar 2 tuh. Setengah akar 2. Kalau yang di dalam kurung ini tetap 1 tambah akar 3 tambah akar 5 tambah akar 7. Nah, seperti ini. Selesai. Gitu ya. Ini kebetulan cukup. Saya rasa nanti biasanya penerapannya bukan masalah Riemann ini ya. Penerapannya itu adalah bagaimana kita menghitung luasan integral maupun volume benda putar dari sebuah fungsi dengan memanfaatkan teorema integral. Seperti itu. Oke, gitu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.